Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas seorang pemikir yang menjadi salah satu favorit saya, yaitu Abdullahi Ahmad An-Naim, pemikir yang berasal dari Sudan, murid dari seorang tokoh sufi di sana yang terkenal karena pernah dieksekusi oleh rezim militer di Sudan di bawah Jenderal Ja'far An-Numairi. Namanya adalah Mahmud Muhammad Toha. An-Naim adalah murid dari Mahmud Muhammad Toha dan mengembangkan banyak gagasan dari gurunya ini. An-Naim melewatkan pendidikannya di bidang hukum HAM dan hukum internasional, hukum konstitusional di Inggris. Kemudian dia sekarang mengajar di Emory University di Atlanta, Amerika Serikat. Dia berkunjung ke Indonesia beberapa kali, sering saya kira. Dan bukunya sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada dua buku beliau yang sangat penting yang ingin saya bahas di sini. Pertama adalah Toward an Islamic Reformation dan kedua adalah Sharia and Secular State. Kenapa An-Naim penting dibahas? Karena An-Naim adalah salah satu dari sedikit sarjana muslim modern yang mencoba untuk memikirkan ulang hubungan antara ajaran Islam dengan gagasan modern mengenai hak asasi manusia. Nah, ada banyak hal di dalam praktek gerakan-gerakan Islam modern dan pemikiran Islam modern yang menurut An-Naim bermasalah karena bertentangan dengan gagasan HAM modern. Misalnya, menurut An-Naim, gagasan tentang hukuman bagi orang murtad. Dalam teori hukum Islam tradisional, ada satu pendapat bahwa kalau ada orang keluar dari Islam, maka dia harus dibunuh hukumannya. Sesuai dengan bunyi hadis, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang mengubah agamanya maka bunuhlah dia. Nah, kata An-Naim, kalau orang pindah agama dibunuh, apakah itu bertentangan dengan gagasan modern mengenai kebebasan keyakinan? Apakah juga tidak bertentangan dengan konsep Islam yang sudah jelas, la ikraha fid din? Tidak ada paksaan dalam agama, ini sebuah ayat yang terkenal di Quran ya. An-Naim mengatakan bahwa kita harus melakukan reinterpretasi terhadap konsep atau hubungan antara gagasan Islam tentang murtad dengan HAM ini. Bagi An-Naim, prinsip Islam mengenai kebebasan beragama yang dicerminkan melalui ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, itu bersifat universal. Nah, hukuman bunuh bagi orang murtad itu sebetulnya hukuman yang lahir karena situasi sejarah yang sangat spesifik. Itu lahir dalam situasi sejarah di mana pindah agama atau keluar agama pada masa dahulu itu dipandang sebagai political treason atau pengkhianatan politik. Karena dulu, pada zaman dulu, orang itu identitas politiknya ditentukan oleh agama. Ini beda dengan sekarang. Di zaman modern, konsep mengenai citizenship atau kewarganegaraan itu tidak dibangun berdasarkan konsep agama. Sekarang, warga negara dalam negara modern itu bisa siapa saja. Bisa Kristen, bisa Muslim, bisa siapa saja, tetapi dia diakui sebagai warga negara. Tidak ada diskriminasi di situ. Nah, di dalam negara tradisional, kewarganegaraan itu ditentukan dengan agama orang bersangkutan. Kalau dalam negara Islam Anda seorang Muslim, maka Anda warga negara utama. Kalau Anda hidup di negara Kristen, maka kalau Anda orang Kristen, Anda warga negara utama. Selebihnya adalah warga negara kedua. Dan pindah agama pada zaman itu dianggap sebagai semacam pengkhianatan terhadap negara. Oleh karena itu, pindah agama sebagai sesuatu yang serius sekali. Bahkan di dalam contoh Abu Bakar yang pernah saya singgung dalam sesi yang lain, itu orang yang murtad itu sebetulnya adalah praktek separatisme, pembangkangan terhadap negara. Sehingga kalau dibunuh itu bisa dimaklumi. Nah, konteksnya sekarang sudah berubah. Sekarang konsep mengenai kewarganegaraan basisnya bukan lagi agama, tetapi kewarganegaraan yang tidak diikatkan dengan agama. Anda menjadi warga negara Indonesia bukan karena Anda Muslim atau bukan karena Anda Kristen atau Hindu atau apa, tapi ya karena Anda tinggal di Indonesia, loyal dengan negara Indonesia. Karena itu hukuman murtad berupa hukuman bunuh tidak relevan lagi sekarang. Apalagi itu hukuman yang bertentangan dengan HAM ya. Dan juga dengan prinsip utama dalam Islam tentang kebebasan keyakinan, la ikraha fid din. Buku kedua tentang Sharia and Secular State itu penting sekali karena dalam buku itu An-Naim mengatakan bahwa di dalam negara sekuler lah
seorang itu bisa menjadi beragama yang sesuai dengan apa yang dia yakini. Dalam negara agama, kalau Anda beragama atau berkeyakinan tidak sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh negara itu, maka Anda akan menjadi warga negara kelas 2. Dalam negara sekuler, dalam pengertian negara yang netral, yang tidak memihak salah satu agama, seperti menjadi praktek di dalam negara modern sekarang ini, Anda bisa hidup sebagai orang beriman, beragama, sesuai dengan apa yang Anda yakini. Kalau Anda orang Syiah, Anda bebas. Anda seorang Ahmadiyah, Anda dihormati keyakinan Anda. Anda Muslim Sunni dihormati, Muslim Syi'i dihormati. Anda Kristen, Anda Buddha, Anda Hindu, semua dihormati. Karena negara tidak memihak kepada satu keyakinan tertentu. Itu inti gagasan Abdullah An-Naim dalam buku yang kedua, yaitu Sharia and Secular State. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.